Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roha, mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan instrumen tes untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Untuk lebih lanjutnya lagi, yuk tonton video saya berikut ini. Di dalam sistematika pelaporan terdapat latar belakang. Nah, di latar belakang ini memuat banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi, salah satunya adalah tes. Penggunaan tes sendiri dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak lama, yaitu sejak orang mengenal pendidikan itu sendiri. Di lingkungan sekolah, tes ini sering disebut dengan tes prestasi belajar, di mana tes ini banyak digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dalam bidang kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Sebagai pendidik harus mengetahui bagaimana tahapan dalam pengembangan instrumen tes yang baik dan benar sehingga menghasilkan instrumen tes yang layak dan baik. Setiap butir soal mengacu pada kurikulum yang berlaku pada suatu jenjang pendidikan. Terkadang butir soal yang disusun oleh pendidik masih kurang layak dan digunakan. Dan sebagai calon pendidik harus memiliki pengetahuan dasar tentang cara pengembangan instrumen dan menganalisisnya. Ada 4 cara menganalisis soal, yaitu dengan menguji tingkat kevaliditas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami tahapan dalam mengembangkan instrumen tes. Yang kedua, untuk menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga, untuk mengetahui kevalidan tiap butir soal. Yang keempat, untuk mengetahui reliabilitas soal. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal dari tingkat kesukaran sangat mudah hingga sangat sukar. Yang keenam, untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal dari butir soal yang tergolong baik sehingga tergolong jelek atau tidak boleh digunakan. Selanjutnya, tahapan pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menentukan tujuan penyusunan instrumen. Adapun tujuan yang dilakukan adalah mengembangkan soal berbentuk pilihan ganda dan soal berbentuk uraian. Kemudian mengukur kualitas soal yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan cakupan materi. Dalam pembuatan soal, materi merupakan hal yang terpenting agar mudah dalam pembuatan instrumennya. Adapun materi yang dipilih adalah materi kelas 8 semester ganjil yang terdiri dari materi pola bilangan, koordinat kartesius, dan relasi fungsi. Yang ketiga, menyusun indikator soal. Nah, di indikator soal ini, instrumen soal yang dibuat berdasarkan kompetisi dasar yang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kemudian instrumen ini dibuat dalam bentuk kisi-kisi agar mempermudah dalam penyusunan soal. Yang keempat, menyusun dalam bentuk butir soal. Penyusunan instrumen dilakukan dengan melihat indikator-indikator yang sudah disusun pada kisi-kisi. Kemudian instrumen yang dibuat memuat 20 dalam bentuk soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pada tahap ini ditentukan penskoran untuk tiap butir soal agar mempermudah menganalisisnya. Yang kelima, melakukan uji coba kepada responden untuk memperoleh data. Nah, setelah merakit kisi-kisi menyusun soal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba dengan menyebarkan butir soal kepada 30 responden. Yang keenam, melakukan analisis terhadap soal, yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Setelah melakukan uji coba, didapat data respon atau jawaban dari soal yang telah dibuat. Dengan hasil respon yang didapat, kemudian melakukan persekoran tiap butir. Selanjutnya, hasil persekoran ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan uji analisis yang mencakup validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas.
Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan ketepatan dengan alat ukur. Untuk mengetahui tiap butir soal valid atau tidaknya dengan memperhatikan interpretasi hasil validasi, yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut adalah valid. Yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut adalah tidak valid. Yang ketiga, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, baik nilai Pearson correlation-nya negatif ataupun positif, maka item soal angket tersebut adalah tidak valid. Nah, di sini saya sudah melakukan uji validitas pada soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana jumlah soal pilihan ganda itu ada 20 soal dari respondennya 34 orang. Nah, jadi dari hasil output itu dapat ditulis Pearson correlation-nya dan juga nilai signifikannya pada tabel tersebut. Nah, di sini saya sudah membandingkan Pearson correlation dan juga nilai signifikannya dengan interpretasi validasi, di mana dari hasil membandingkan itu mendapatkan bahwa dari 20 soal pilihan ganda terdapat 3 soal yang validitas karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 dan untuk Pearson correlation-nya itu bernilai positif. Nah, untuk uji validitas soal uraian, caranya sama dengan uji validitas soal pilihan ganda. Nah, di sini dari hasil pengujian validitas menggunakan SPSS, bahwa dari 5 soal uraian yang telah dilakukan pengujian, terdapat 4 soal yang bernilai valid, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 5. Karena dari hasil Pearson correlation dan nilai signifikannya yang telah dibandingkan dengan interpretasi validasi, bahwa nomor 1, 2, 3, dan 5 ini bernilai signifikannya itu kurang dari 0,05 dan dia dikatakan valid. Kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability, yaitu suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Menurut Saifuddin Azwar 2013, walaupun istilah reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti konsistensi, keterandalan, keterpercayaan, kestabilan, keajengan, dan sebagainya, namun gagasan pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Nah, untuk mengetahui reliabilitas suatu soal dapat dilihat jika suatu Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Nah, dapat dilihat pada data berikut, yaitu hasil output uji reliabilitas soal pilihan ganda yang didapatkan Cronbach alpha-nya itu 0,363, kemudian interpretasi reliabilitas yang didapat yaitu tidak reliable karena 0,363 itu kurang dari 0,60, maka interpretasi reliabilitas yang didapatkan itu tidak reliable. Kemudian hasil output uji reliabilitas soal uraian yaitu Cronbach alpha-nya itu 0,84, kemudian interpretasi reliabilitas yang didapatkan tidak reliable juga karena Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,60. Selanjutnya, uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari interpretasi tingkat kesukaran dengan cara membandingkan hasil means pada tabel statistik output
dari aplikasi SPSS dengan indeks tingkat kesukaran yaitu rentang 0,00 sampai 0,15 itu sangat sukar, rentang 0,16 sampai 0,310 itu sama dengan sukar, rentang nilai 0,31 sampai 0,70 itu sedang, rentang nilai 0,71 sampai 0,85 itu mudah, dan rentang nilai 0,86 sampai 1,00 itu sangat mudah. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari uji tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda, di mana hasil MENS-nya itu output dari SPSS telah dibandingkan dengan indeks tingkat kesukaran, sehingga diperoleh hasil pengujiannya itu soal nomor 1, 11, dan 12 termasuk ke dalam interpretasi rentang nilai 0,86 sampai 1,00 itu sangat mudah. Kemudian untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, dan 20 termasuk ke dalam interpretasi rentang nilai 0,71 sampai 0,85 itu mudah. Kemudian soal nomor 16, 18, dan 19 itu termasuk ke dalam interpretasi rentang nilai 0,31 sampai 0,70 itu sedang soalnya. Untuk hasil uji tingkat kesukaran pada soal uraian, yaitu hasil MEA-nya dari output SPSS dapat dilihat pada tabel dengan tingkat kesulitannya yang diperoleh, yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu sangat mudah karena termasuk ke dalam indeks tingkat kesukaran dari rentang 0,86 sampai 1,00 itu termasuk dalam kategori soal yang sangat mudah. Selanjutnya uji daya beda. Pada pengujian daya beda menggunakan aplikasi SPSS dan hasil interpretasi daya beda dibandingkan dengan nilai R hitung setiap butir tes atau soal, yaitu dapat dilihat pada nilai Pearson correlation dengan kriteria sebagai berikut, yaitu rentang 0,70 sampai 1,00 yaitu baik sekali atau dapat digunakan, rentang 0,40 sampai 0,69 yaitu baik atau dapat digunakan, rentang 0,20 sampai 0,39 itu cukup atau dapat digunakan dengan perbaikan. Kemudian rentang 0,00 sampai 0,19 itu buruk atau tidak boleh digunakan. Dapat dilihat hasil dari uji daya beda soal pilihan ganda diperoleh hasilnya yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 9, 17, dan 19 termasuk ke dalam interpretasi rentang 0,20 sampai 0,39 itu cukup. Nah, maksudnya itu soal dari nomor tersebut dapat digunakan tetapi akan dilakukan perbaikan pada soal-soal tersebut. Kemudian soal nomor 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 termasuk ke dalam interpretasi rentang 0,00 sampai 0,19 yaitu buruk. Nah, maksudnya itu soal-soal pada nomor tersebut tidak boleh digunakan karena termasuk dalam kategori soal yang buruk. Kemudian soal nomor 8, 18, dan 20 termasuk ke dalam interpretasi rentang 0,40 sampai 0,69 yaitu baik. Maksudnya itu soal pada nomor tersebut dapat digunakan. Untuk hasil uji daya beda pada soal uraian dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu terdapat satu soal yang kualitas soalnya itu buruk, yaitu pada soal nomor 4 di mana correlation Pearson-nya itu 0,133 dengan interpretasinya itu buruk termasuk
ke dalam rentang 0,00 sampai 0,19. Maksudnya itu, soal pada nomor tersebut dikatakan tidak boleh digunakan karena memiliki kualitas soal yang buruk. Kemudian untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 5 termasuk ke dalam interpretasi rentang 0,40 sampai 0,69, yaitu baik bahwa soal pada nomor tersebut bisa digunakan. Dari hasil pengujian instrumen tes yang dilakukan di SPSS, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, pada uji validitas didapat bahwa ada 3 soal pilihan ganda yang valid dari 20 soal. Kemudian untuk soal uraian terdapat 4 soal yang valid dari 5 soal. Kedua, pada uji reliabilitas didapat bahwa soal pilihan ganda yang telah dibuat interpretasi reliabilitas yang didapat yaitu tidak reliable, atau tes tersebut tidak konsisten karena nilai Cronbach alpha sebesar 0,363 yang berarti kurang dari 0,60. Dan untuk soal uraian, interpretasi reliabilitas yang didapat tidak reliable atau tes tersebut tidak konsisten karena nilai Cronbach alpanya sebesar 0,084 yang berarti kurang dari 0,60. Yang ketiga, pada uji tingkat kesukaran didapat bahwa tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda yaitu terdapat 3 soal termasuk soal sangat mudah, kemudian 14 soal termasuk soal mudah, kemudian 3 soal termasuk soal sedang. Kemudian untuk uji tingkat kesukaran pada soal uraian yaitu soal nomor 1 sampai 5 itu termasuk soal yang sangat mudah. Keempat, pada uji daya beda didapatkan bahwa daya beda soal pilihan ganda ada 7 soal kualitas soalnya itu cukup. Kemudian ada 10 soal yang kualitas soalnya itu buruk. Dan ada 3 soal yang kualitasnya itu baik. Kemudian untuk soal uraian pada uji daya beda, terdapat 4 soal yang termasuk kualitas soalnya itu baik. Kemudian ada 1 soal yang termasuk kualitas soalnya itu buruk. Adapun manfaatnya yang dapat diperoleh, yang pertama, dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan instrumen tes yang baik. Yang kedua, dapat melakukan dan memahami cara melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga, dapat mengetahui kevalidan tiap butir soal. Yang keempat, dapat mengetahui reliabilitas dari keseluruhan butir soal. Yang kelima, dapat mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal dari tingkat kesukaran sangat mudah hingga sangat sukar. Yang keenam, dapat mengetahui daya pembeda tiap butir soal dari butir soal yang tergolong baik sekali hingga tergolong jelek atau tidak boleh digunakan. Yang ketujuh, mendapatkan ilmu dari proyek yang telah dibuat. Sekian video dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.